Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, selalu diberikan rezeki yang tak terduga, amin. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Teman-teman, sebelum saya memulai budgeting di bulan Agustus, saya akan evaluasi singkat budgeting bulan Juli. Sebelum saya membahas, saya ingin cerita singkat. Alhamdulillah di bulan Juli budgetingnya ada sisa lumayan. Ada beberapa faktor yang membuat anggaran itu bersisa banyak. Pertama, anak saya keduanya liburan di kota Palembang kurang lebih 2 minggu. Jadi untuk dana makan itu kalau hanya 2 orang, yaitu saya dan suami, ya nggak perlu banyak stok ya, makan apa yang ada. Terus alhamdulillah dapat rezeki yang tak terduga, seperti dikasih beras merah, dikasih pisang, dikasih buah nanas, dikasih kepiting, dikasih udang. Alhamdulillah, itu juga yang membuat saya nggak belanja. Yang ketiga, waktu Lebaran Idul Adha, alhamdulillah saya mendapatkan 4 kantong daging kurban. 1 kantong saya dapat dari masjid tempat saya tinggal, karena udah tradisi di tempat saya setiap tahun kurban, tetangga sekitar yang tinggal dekat masjid selalu mendapatkan daging kurban. Kemudian 3 kantong yang lain memang saya ikut kurban. 1 kantong saya bagikan ke orang, 1 kantong saya olah menjadi makanan, lalu saya mengundang teman-teman suami untuk makan di rumah. 1 kantong lagi saya makan untuk saya pribadi. Jadi alhamdulillah itu yang membuat saya nggak belanja ke pasar. Jadi alhamdulillah itu yang membuat anggaran saya bulan ini banyak bersisa. Baik teman-teman, kita mulai evaluasi singkat budgeting di bulan Juli. Saya akan langsung ke selisihnya aja ya teman-teman. Di pos anggaran beras saya masih ada selisih 7.500. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, saya nggak belanja 2 minggu, jadi masih ada 2 amplop, artinya masih ada 600.000. Kemudian di pos bensin masih ada sisa 40.000. Kemudian dana tak terduga tidak terpakai masih utuh, dana gift masih aman 100.000. Jadi total lebihnya adalah 947.500 rupiah. Sesuai yang saya bilang pada awal Juli, kalau seandainya nanti di akhir bulan Juli ada sisa uang, akan saya simpan ke emergency fund. Karena seperti yang teman-teman ketahui, saya harus mulai lagi dari nol untuk dana emergensinya. Alhamdulillah lumayan ya menambah saldonya. Ini aja udah 1 juta lebih kan. Tambah lagi yang ini juga yang tiap bulan memang disediakan 500.000 untuk emergency fund. Alhamdulillah saya agak tenang kalau emergency udah ada isinya. Lanjut untuk quote penutup di bulan Juli, masih ada kaitannya dengan utang piutang, yaitu 6 aturan jika ingin meminjamkan uang. Ini sumbernya dari Instagram xbank.indonesia. Ini sumbernya ya teman-teman. Aturan pertamanya, perhatikan siapa yang meminjam. Pastikan tahu karakternya, bagaimana proses pembayaran uangnya. Jadi harus jelas ya akad atau perjanjiannya, mau dibayar habis gajian, ataukah mau dibayar per minggu, ataukah mau dibayar bulan berikutnya. Jadi
dari awal mesti jelas kapan mau dikembalikan uangnya. Terus juga perhatikan apa pekerjaan atau penghasilannya. Mau nggak mau, ini mempengaruhi proses pengembalian uang pinjamannya nanti. Aturan yang kedua, jangan memberikan pinjaman melebihi kemampuan. Ya, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman yang udah saya sharing di video budgeting di bulan Juli, saya berkesimpulan lebih baik memberikan bantuan seikhlasnya daripada akhirnya nanti merusak tali silaturahmi. Saya pribadi hanya akan meminjamkan uang kepada orang yang saya kenal betul track recordnya. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, rata-rata yang bermasalah ini saya cuma kenal, ya sekedar kenal, nggak kenal deket banget, bukan kenal baik juga, bukan, karena semata-mata karena faktor iba, rasa kasihan. Ya ujungnya seperti yang teman-teman bisa tebak lah ya, uangnya nggak kembali, orangnya nggak ada menghubungi, sudahlah gitu, jadikan ajalah pembelajaran. Yang ketiga, jangan memberi pinjaman menggunakan tabungan, terlebih dana darurat. Ya, penting. Jadi kalau seandainya dia mau pinjam bagaimana? Ambil aja dari dana tak terduga. Jadi dari dana tak terduga ya bisa digunakan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau jumlah nominalnya besar? Nanti dia di poin kelima ya. Kita lanjut ke poin keempat dulu. Ketahui tujuan peminjaman. Jangan sungkan menolak apabila tidak berkenan dengan tujuan peminjam. Ya, kita mesti tahu dulu orang yang mau pinjam ini uangnya untuk apa. Karena bukannya seperti kisah sinetron ya, bukan saya mengada-ngada. Beneran ada loh orang yang pinjam duit cuma buat makan-makan di resto atau kafe. Beneran itu ada. Jadi kalau dia pinjam duitnya nggak jelas buat apa, atau hal-hal yang nggak logis saja, apa misal contoh ya, mau pinjam duit misal buat bayar gaji pembantu lah, ini gimana juga ceritanya ya, kita aja nggak punya pembantu, sementara dia mau pinjam duit untuk bayar gaji pembantunya. Nah kalau kayak gini saya rasa bisa lah kita tolak secara halus. Karena kenapa? Mau nggak mau kalau mau pakai suatu jasa kan artinya harus siap dana. Kalau dia nggak siap dana ya tanggung sendiri lah gitu ya. Dan itu sifatnya pun tidak mendesak ya. Kalau dia pinjam duit misalnya mendesak banget buat ke dokter, kayak penting banget pokoknya harus bawa ke dokter, anaknya atau keluarganya memang harus bawa ke dokter. Nah ini yang kita bantu gitu. Jadi intinya jangan sungkan menolak. Jangan karena unsur kasihan iba, tapi malah nanti endingnya berakhir nggak lucu seperti yang saya bilang. Pinjam duit cuma buat gaya-gayaan gitu, pinjam duit cuma buat nongki-nongki di kafe, kan nggak lucu banget gitu. Yang terakhir yang seperti saya bilang, kalau uangnya yang mau dipinjam besar, bagaimana? Maka buatlah perjanjian. Dan kalau memungkinkan sebaiknya minta jaminan. Jadi kalau orang yang bersangkutan tidak bisa membayar, ada jaminan yang bisa kita jual atau gimana lah, pokoknya jaminan itu tadi menjadi pegangan kita. Jangan pernah meminjamkan uang lebih besar dari yang masih bisa kamu ikhlaskan. Nah ini poin pentingnya teman-teman.
Jangan sampai membantu habis-habisan tapi kita nggak sanggup berikhlas kalau suatu saat orang yang meminjam uang ini nggak sanggup membayar atau kabur gitu. Seperti yang pengalaman yang udah saya share di bulan Juli ya teman-teman. Jadi tetap ini kunci pentingnya. Jangan meminjamkan uang yang lebih besar dari yang masih bisa kamu ikhlaskan. Itu kata kunci yang paling penting teman-teman. Tapi bila memang harus meminjamkan jumlah yang besar, buatlah perjanjian di notaris. Jadi ada kepastian hukumnya teman-teman, dan kita bisa proses secara hukum nanti bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, poin terakhir yang paling penting adalah nggak perlu sungkan menagih utang. Nah, inilah kesalahan saya dulu ya teman-teman. Saya ini termasuk tipe yang bukan sungkan ya, lebih condong malas ya. Karena dari awal saya bilang sama orang yang meminjamkan uang, saya bukan tipe orang yang suka menagih-menagih. Saya bilang sama orang itu seperti itu ya, Ibu atau Mbak, saya bukan tipe orang yang suka menagih-menagih hutang. Jadi kalau uang yang dipinjam ini udah selesai, tolong dikembalikan. Terserah mau dikembalikan kapan, tapi kalau memang udah selesai tolong dikembalikan. Nah, saya selalu bilang kayak gitu teman-teman. Tapi ya endingnya seperti itulah teman-teman. Orang yang menghilang tanpa kabar atau pura-pura lupa kali ya, seperti judul lagu, pura-pura lupa. Jadi inilah teman-teman aturan penting dalam meminjamkan uang. Jadi harus diingat ada 6 aturan jika ingin meminjamkan uang. 6 aturan ini wajib teman-teman renungkan sebelum teman-teman meminjamkan uang kepada orang lain, siapapun itu. Kecuali sifatnya sebenarnya saudara ya, saudara kakak adik. Karena gimana pun ada peribahasanya, tali persaudaraan itu lebih kental dan uang itu bisa dicari lagi. Intinya persaudaraan itu tidak bernilai. Jadi kalau untuk yang saudara, saya sih nggak masalah yang mendapat dari saudara. Di luar saudara, saya rasa lebih baik memberikan bantuan seikhlasnya daripada nanti rusak tali silaturahmi. Teman-teman, sekian aja dulu evaluasi budgeting di bulan Juli. Mudah-mudahan buat teman-teman yang menonton video ini ada manfaat yang bisa diambil. Oh iya, saya sampai lupa ya. Saya lupa disclaimer. Teman-teman, selalu saya bilang, video budgeting keuangan yang saya bikin ini bukan untuk pamer, ria, sombong, tetapi lebih ke sharing. Khususnya menjadi penyemangat bagi saya pribadi agar lebih baik dalam mengelola keuangan. Kemudian background keilmuan saya bukan dari ekonomi, saya pun bukan pakar atau ahli ekonomi, tapi saya senang belajar dan membaca buku khususnya. Jadi jauh banget kalau mau pamer-pamer di atas langit masih ada langit. Siapalah saya ya. Tapi mudah-mudahan buat teman-teman yang udah menonton selalu bisa mengambil pembelajaran yang baik yang sudah saya ceritakan di sharing saya ini. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga tali pertemanan kita tetap terjalin dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video budgeting bulan Agustus. Dadah. Assalamualaikum.